semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat, karena kita tetap menjaga protokol kesehatan, supaya COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita juga bisa kembali tatap muka seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan ini, kita mau membahas soal-soal bab 2, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini tertutup ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Seperti yang kemarin pada soal bab 1, ada 2 jenis soal yang kita mau bahas, yaitu soal pilihan ganda dan esai. Pada soal pilihan ganda, nanti kamu tulis soalnya semuanya sampai ABCDE-nya. Kemudian kamu beri tanda silang pada jawaban yang kamu anggap paling benar. Begitu ya. Ditulis semua ABCD-nya, jangan salah lagi, lakukan sesuai perintah. Kita mulai anakku, soal nomor 1. Proses kenaikan pendapatan total atau GNP dan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, biasanya 1 tahun, yang bersifat kuantitatif, misalnya jumlah produksi nasional, adalah merupakan pengertian dari A. Pertumbuhan ekonomi, B. Pembangunan ekonomi, C. Perkembangan ekonomi, D. Kemajuan ekonomi, E. Pertumbuhan bangsa. Jadi kamu pilih salah satu yang di atas ini pengertian dari mana. Yang kedua, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi terdiri dari jumlah penduduk, persediaan barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, penerapan teknologi. Hal ini adalah pendapat A. Schumpeter, B. Adam Smith dan David Ricardo, C. Rostow, D. Harrod, E. Solow. Faktor pertumbuhan ekonomi terdiri dari jumlah penduduk, persediaan barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, dan penerapan teknologi. Itu pendapat siapa? Ada beberapa teori tentang pertumbuhan. Teknologi yang digunakan masih sederhana, produksinya rendah, kegiatannya secara tradisional. Menurut Rostow, hal di atas termasuk ciri tahap. Nah, pendapat Rostow kan ada 5 tahap. Tradisional, prasyarat, lepas landas, kematangan, konsumsi tinggi. Nah, kalau ciri-cirinya ada, teknologi yang digunakan masih rendah, masih sederhana, produksinya rendah, kegiatannya secara tradisional, itu ciri tahap mana? Apakah kedewasaan, apakah lepas landas, apakah tradisional, apakah transisi, atau konsumsi tinggi? Oke nakku, kita lanjut pada soal yang keempat. Keinginan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan merata dengan mentransfer pendapatan dari penduduk kaya kepada penduduk miskin adalah pada masa ini masih tetap pendapat Rostow. Keinginan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan merata dengan mentransfer pendapatan dari penduduk kaya kepada penduduk miskin itu adalah ciri pada masa tradisional kah, lepas landas kah, kedewasaan kah, atau konsumsi massal atau transisi. Jadi kamu pilih, ciri itu adalah merupakan ciri tahap mana dari antara yang 5. Kita lanjut nomor 5 nakku, di bawah ini adalah PDB negara kasih sejati, maka pertumbuhan ekonomi 2019. Jadi diketahui 2018, 2019, 2020 PDB-nya berurut 4.000, 45.500, 6.000. Maka kita disuruh cari 2019. Ingat rumusnya kan aku? GNP atau PDB sesudah berarti tahun yang ditanya. Dikurang GNP sebelum, berarti tahun sebelum yang ditanya. Kali 100% per GNP atau PDB sebelum atau tahun sebelum. Kali 100%. Jadi yang ditanya 2019. Berarti tahun yang ditanya 2019, tahun sebelumnya 2018. Berarti 5.500 dikurang 4.000 per 4.000 kali 100%. Hitunglah berapa persen. Yang keenam, 3 nilai kehidupan yang membuat hidup orang lebih baik dalam pembangunan ekonomi adalah rezeki, harga diri, kebebasan. B. Rezeki, harga diri, kekuasaan. C. Kekayaan, harga diri, kebebasan. D. Rezeki, pemerataan, kebebasan. E. Rezeki, harga diri, pemberantasan kemiskinan. 3 nilai kehidupan yang membuat orang lebih baik dalam pembangunan. Yang mana dari antara yang 5 ini? 3 ciri tadi.
3 nilai kehidupan yang baik tadi. Nomor 7, ketergantungan pada sektor primer atau pertanian, produktivitas rendah, ketergantungan besar, dan rentan dalam hubungan internasional, rendahnya tingkat kehidupan, pengangguran tinggi, pertambahan penduduk tinggi, dan lain-lain. Hal ini adalah dalam pembangunan merupakan, sekali lagi, ketergantungan pada sektor, berarti masih tergantung pada sektor pertanian atau primer, produktivitasnya rendah, ketergantungan besar dan rentan dalam hubungan internasional, rendahnya tingkat kehidupan, pengangguran tinggi, pertambahan penduduk tinggi, dan lain-lain. Hal ini adalah dalam pembangunan merupakan apanya? Apakah pendorong pembangunan? Apakah permasalahan pembangunan? Apakah penentu pembangunan? Apakah produksi pembangunan? Apakah penguasaan pembangunan? Jadi kamu pilih dari antara yang 5 ini. Nomor 8. Seseorang yang menganggur selama 3 tahun memiliki ciri-ciri mengurung diri, gampang marah, sering melamun. Dampak pengangguran tersebut adalah berupa A. Mendorong orang malas belajar, hilangnya pendapatan, beban psikologi, tidak diterima di lingkungan keluarga. E. Memperkecil pendapatan per kapita. Jika seseorang yang menganggur selama 3 tahun memiliki ciri-ciri mengurung diri, gampang marah, sering melamun. Dampak pengangguran itu kan banyak. Jadi kalau inilah ciri-cirinya, dampak pengangguran yang manakah itu dari antara sekian dampak pengangguran itu? Apakah mendorong orang malas belajar? Apakah hilangnya pendapatan? Apakah beban psikologi, tidak diterima di lingkungan keluarga, atau memperkecil pendapatan per kapita? Jika ciri-cirinya mengurung diri, gampang marah, sering melamun. Ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik, rezeki, harga diri, dan kebebasan. Tokoh yang mencetuskan adalah Adam Smith, David Ricardo ya, bukan Danit, Dennis Goulet, Rostow. Rezeki, harga diri, kebebasan itu menurut siapa? Apakah Adam Smith, David Ricardo, Dennis Goulet, atau Rostow? Nomor terakhir, anakku, nomor 10, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari moneter dan non-moneter. Non-moneter dan campuran. 3 ya, maaf kurang lengkap di sini komanya. Ini juga T-nya hilang. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari moneter, non-moneter, dan campuran. Jadi ada 3. Yang termasuk indikator moneter adalah pendapatan nasional dan kualitas hidup, kesehatan dan KB, tingkat harapan hidup dan angka kematian bayi, pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang ditanya yang moneter, berarti yang sifatnya keuangan, yang sifatnya berhubungan dengan uang. Itulah pilihan ganda anakku. Sekarang kita masuk pada essay test. Caranya nanti kamu tulis soal nomor 1, langsung kamu jawab. Tulis nomor 2, langsung kamu jawab. Jadi jangan tulis seperti ini soalnya semua, baru kamu jawab semua. Tidak. Nomor 1, tuliskan 4 faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor pembangunan ekonomi itu tidak hanya 4. Menurut pendapat yang lain. Yang kelima, tuliskan 5 Yang kedua, tuliskan 5 permasalahan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Yang diminta 5, sebenarnya ada 7. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Berarti kamu tuliskan dulu apa itu pembangunan ekonomi, apa itu pertumbuhan ekonomi, sehingga jelas perbedaannya. Nomor 4, pembangunan jangka panjang tahap 1 dan tahap 2 dilakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program stabilisasi menstabilkan perekonomian dan rehabilitasi memperbaiki perekonomian. Tuliskan 5 tindakan yang dilakukan untuk itu dalam PJPT 1 dan 2. Yang kelima, tuliskan tahapan skala prioritas rencana pembangunan jangka menengah 1 dan 2. Misalnya, rencana pembangunan jangka menengah 1, tahapan skala prioritasnya adalah sektor pertanian yang mendukung sektor industri. Sektor industri yang mendukung sektor pertanian. Atau sektor industri menghasilkan mesin-mesin sendiri, dan seterusnya. Demikian dengan rencana pembangunan jangka menengah. Tuliskan masing-masing
skala prioritasnya. Demikian anakku, semoga soal-soal yang Mami berikan ini membantu kita dalam menyelesaikan ujian semester kita 2 minggu yang akan datang. Tetap semangat dan stay at home.